Saudara, selamat pagi. Kembali saya Bayu Sutiono menghadirkan Breaking News Kompas TV. Kali ini dengan sidang lanjutan yang akan dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ada dua sidang lanjutan yang akan dilakukan. Sidang untuk pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dan juga sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipastikan kembali menggelar hari ini sidang kasus perintangan penyidikan dan pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Terdakwa Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto dijadwalkan hari ini menjalani sidang dengan agenda ada sejumlah saksi yang akan dihadirkan, antara lain saksi ahli pakar hukum pidana dan saksi yang berpengalaman di laboratorium forensik. Sementara di hari Kamis ini, pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menyatakan di dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua akan menampilkan 9 bukti yang meringankan kliennya. Sebelumnya pada Selasa 27 Desember lalu, kuasa hukum Ferdy Sambo, Febri Diansah mengatakan 9 alat-alat bukti tersebut menurut rencana akan ditampilkan pada persidangan hari ini Kamis 29 Desember, mengingat masih ada 2 persidangan terakhir. Meski demikian, 9 alat bukti yang akan dihadirkan ke persidangan sampai saat ini belum diungkap apa saja bukti-bukti tersebut oleh kuasa hukum Sambo dan Putri Chandrawati. Dan saudara, kita segera menyapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang pagi ini sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, selamat pagi. Berkaitan dengan dua jalannya sidang untuk obstruction of justice, siapa saja saksi-saksi yang akan dihadirkan? Mungkin Anda sudah punya datanya, siapa yang dihadirkan. Dan kemudian berkaitan dengan sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Joshua, ada bukti-bukti yang akan dihadirkan penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Apa saja bukti-buktinya? Apakah juga sudah keluar data-datanya, walaupun mungkin ini belum secara resmi begitu atau diumumkan langsung. Tifal, laporan Anda. Ya Bayu, untuk agenda sidang hari ini 2 kasus bakal dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni kasus pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat dan juga perintangan proses hukum atau obstruction of justice atau pembunuhan Yosua. Nantinya sidang akan terpisah di dua ruang sidang berbeda. Di tempat saya melaporkan sekarang persisnya di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti kira-kira kalau tidak berubah jadwalnya paling cepat, kalau kita lihat polanya paling cepat pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan sidang untuk terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Informasi terakhir yang saya terima dari Rasa Mala Aritonang selaku penasihat hukum dari Ferdy Sambo belum lama ini menyampaikan bahwa untuk hari ini, kalau saya kutip pernyataan dari Rasa Mala Aritonang, untuk hari ini kami hanya menyampaikan bukti berupa surat, rekaman CCTV, foto dan beberapa dokumen. Sementara untuk ahli dari pihak terdakwa nantinya bakal dihadirkan dalam sidang berikutnya rencananya pada tanggal 3 Januari 2023 mendatang. Nah, bukti ini akan berhubungan dengan apa? Tentu ini menarik untuk dicermati. Nanti kita akan coba lihat nanti di persidangan. Sekali lagi ini paling cepat pada pukul 9.30 atau setidaknya biasanya paling rutin adalah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sidang akan dimulai. Tapi untuk sidang yang kedua nantinya akan berlangsung di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus perintangan proses hukum atau obstruction of justice atau pembunuhan Yosua Huta Barat untuk terdakwa Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan juga Irfan Widianto. Setelah saya konfirmasi kepada penasihat hukum dari ketiga terdakwa, dikonfirmasi bahwa nanti akan ada 2 ahli digital forensik dan juga 1 ahli hukum pidana yang bakal dihadirkan. Yang ketiganya ini didatangkan masih dari Jaksa Penuntut Umum, dan ahli-ahli tersebut saya sebutkan namanya, 2 ahli digital forensik, yakni yang pertama dari Puslap 4 Polri, Heri Prianto, kemudian dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Adi Setia. Sementara untuk 1 ahli hukum pidana yang bakal dihadirkan dari Jaksa Penuntut Umum ini adalah atas nama Flora Dianti dari Universitas Indonesia. Bila tidak ada perubahan jadwal khusus untuk obstruction of justice, kabarnya akan dilaksanakan persidangannya pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sekali lagi ini bersifat dinamis ya Bayu, mengingat dalam beberapa kali persidangan kita juga memantau
ada beberapa momen jadwalnya tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sehingga ini masih berlaku dinamis dan ini juga bakal kita pantau. Kalau kita cermati dari 3 ahli tersebut yang bakal dihadirkan di persidangan khususnya untuk kasus obstruction of justice, sebetulnya ada 2 nama yang beberapa sidang sebelumnya sudah dihadirkan di muka sidang untuk menyampaikan keterangannya, yakni untuk ahli digital forensik Heri Prianto dan juga Adi Setia. Kalau kita ingat kembali dalam sidang sebelumnya, terutama untuk sidang pembunuhan Yosua pada tanggal 19 Desember 2022, saat itu Adi sempat menjelaskan soal kontak WhatsApp yang kemudian sudah dianalisis begitu ya, berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan antara dengan akun Verdi Sambo dan juga Richard Eliezer. Kemudian diketahui juga ada grup yang dibentuk dengan nama grup Duren 3 saat itu yang berisi sejumlah nama, terutama dalam hal ini adalah para terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua. Dan ini juga yang kemudian mungkin coba akan digali lagi lebih lanjut, terutama yang kita juga penting ketahui di sini sejauh mana analisis dari ahli digital forensik sehubungan dengan visual rekaman CCTV yang mereka kantongi. Mengingat kalau kita ingat lagi keterangan dari Heri Prianto dalam beberapa sidang sebelumnya, ini sempat melakukan analisis terhadap rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat itu ia terima dari penyidik untuk kemudian dianalisis sejumlah visual yang masih berkaitan dengan upaya pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Spesifikasinya seperti itu untuk sementara waktu yang kami kantongi informasinya, tapi perkembangan masih berjalan dinamis dan ini juga masih akan kami tunggu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bayu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan dan mengingatkan Anda dengan segala sesuatu yang pernah terjadi di sidang sebelumnya, mengantarkan kita nanti ke sidang hari ini. Kita akan kembali lagi kepada Anda menjelang pukul 9 nanti. Kami akan segera ke Anda dalam Kompas Update.